Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Intan Ma'ruf Kusuma dengan NIM 463, Debbie Nandasari dengan NIM 466, Betty Stianingrum dengan NIM 489, Ristanti Kustriana dengan NIM 501, dan Michelle Yuro Da Vinci dengan NIM 513. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran. Apa sih penyusunan anggaran? Yaitu proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Nah, anggaran yaitu rencana kerja yang disusun secara tertulis, kuantitatif, formal, dan sistematis mengenai perkiraan kegiatan, penerimaan, dan pengeluaran yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dalam menjalankan operasional sehari-hari. Nah, anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat pembanding dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Nah, anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Nah, anggaran itu memiliki dua peran di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya ada sifat anggaran. Nah, anggaran kan adalah alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasional biasanya mencakup 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan tahun itu. Nah, dalam sifat anggaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran memperkirakan potensi keuntungan di unit bisnis. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, meskipun jumlah moneter dapat didukung oleh jumlah non moneter, misalnya unit yang dijual atau diproduksi. Yang selanjutnya biasanya mencakup periode 1 tahun. Nah, dalam bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun. Misalnya perusahaan pakaian jadi biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Nah, selanjutnya ini adalah komitmen manajemen, yaitu manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang dianggarkan. Nah, yaitu selanjutnya proposal anggaran ditinjau dan disetujui oleh otorita yang lebih tinggi dari penerima anggaran. Nah, setelah setuju, anggaran dapat diubah hanya dalam kondisi tertentu. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian dianalisis dan dijelaskan. Selanjutnya, apa kaitannya dengan perencanaan strategis? Nah, perencanaan strategis seperti yang dibahas di bab 8 adalah proses memutuskan sifat dan ukuran dari beberapa program yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan strategi organisasi. Baik perencanaan strategis maupun penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, tetapi jenis kegiatan perencanaan berbeda dalam kedua proses tersebut. Proses penganggaran berfokus pada 1 tahun, sedangkan perencanaan strategis berfokus pada kegiatan yang berlangsung selama beberapa tahun. Nah, perencanaan strategis mendahului penganggaran dan memberikan kerangka di mana anggaran tahunan dikembangkan. Anggaran dalam arti tertentu merupakan bagian 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Meskipun untuk alasan yang dibahas nanti dalam bab ini, proses penganggaran melibatkan lebih dari sekedar mengukir. Selanjutnya di sini ada penggunaan anggaran. Nah, selain ada 4 istilah yang ada di slide, penyusunan anggaran operasional memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menyempurnakan rencana strategis. Yang kedua, untuk membantu mengkoordinasikan kegiatan beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, untuk menetapkan tanggung jawab kepada manajer. Yang keempat, untuk mendapatkan komitmen yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Nah, menyempurnakan rencana strategis sebagaimana dibahas pada bab 8, Renstra mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: disusun pada awal tahun, disusun berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu, persiapannya melibatkan relatif sedikit pengelola dan dinyatakan secara adil, istilah luas. Nah, anggaran yang diselesaikan sebelum awal tahun anggaran memberikan kesempatan untuk menggunakan informasi terbaru yang
tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan di seluruh organisasi. Pada anggaran dapat mengungkapkan bahwa keseluruhan kinerja organisasi atau unit bisnis dalam organisasi tidak akan memuaskan. Jika demikian, penyusunan anggaran memberikan peluang untuk membuat keputusan yang akan meningkatkan kinerja sebelum komitmen dibuat untuk cara operasi tertentu sepanjang tahun. Yang kedua ada koordinasi. Setiap manajer pusat pertanggungjawaban dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Kemudian ketika staf mengumpulkan potongan-potongan tersebut menjadi rencana keseluruhan, ketidakkonsistenan memungkinkan muncul. Yang paling umum adalah kemungkinan bahwa rencana organisasi produksi tidak konsisten dengan volume penjualan yang direncanakan secara total atau dalam lini produk tertentu. Nah, dalam organisasi produksi, rencana pengiriman produk jadi mungkin tidak sejalan dengan rencana pabrik atau departemen di dalam pabrik untuk menyediakan komponen untuk produk ini. Sebagai contoh lain, organisasi ini mungkin mengonsumsikan tingkat layanan yang lebih tinggi dari organisasi pendukung daripada yang direncanakan oleh organisasi tersebut. Selama proses penyusunan anggaran, ketidakkonsistenan ini didefinisikan dan diselesaikan. Nah, selanjutnya yaitu menetapkan tanggung jawab. Anggaran yang disetujui harus menjelaskan tanggung jawab setiap manajer. Anggaran yang juga memberikan wewenang kepada manajer pusat pertanggungjawaban untuk menjalankan sejumlah uang tertentu untuk tujuan tertentu yang ditentukan tanpa meminta persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi. Yang terakhir ada dasar evaluasi kinerja. Anggaran merupakan komitmen anggaran kepada atasannya. Oleh karena itu, ini merupakan tolak ukur yang dengan kinerja aktual dapat dinilai. Komitmen dapat berubah jika asumsi yang menjadi dasarnya berubah. Namun, anggaran merupakan titik awal yang sangat baik untuk penilaian kerja. Anggaran memberikan tanggung jawab kepada setiap pusat tanggung jawab dalam organisasi. Di tingkat atas, ringkasan anggaran memberikan tanggung jawab kepada pusat laba individu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Debbie Nandasari, NIM 2018 310466. Saya akan menjelaskan mengenai isi dari anggaran operasi. Isi dari anggaran operasi yang umum dan membedakannya dengan jenis lain dari dokumen perencanaan, yaitu rencana strategis dan anggaran modal, anggaran kas, dan anggaran neraca. Jumlahnya adalah jumlah rupiah yang direncanakan untuk tahun itu bersama-sama dengan jumlah kuantitatif, misalnya jumlah pegawai dan penjualan dalam unit. Selanjutnya ada kategori anggaran operasi. Dalam organisasi yang relatif kecil, terutama yang tidak mempunyai unit bisnis, keseluruhan anggaran mungkin hanya sebar satu halaman saja. Dalam organisasi yang relatif besar, ada halaman ringkasan dan halaman-halaman lain yang berisi rincian dari unit bisnis, ditambah penelitian dan pengembangan, serta beban umum dan administratif. Isi anggaran tersebut adalah: yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan berisi proyek penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Dari semua elemen anggaran laba, anggaran pendapatan adalah yang paling penting, tetapi juga merupakan elemen yang dipengaruhi ketidakpastian paling besar. Yang kedua, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Anggaran biaya yang dikembangkan oleh manajer produksi mungkin saja tidak untuk kuantitas produk yang sama, seperti yang ditunjukkan dalam anggaran penjualan. Perbedaan tersebut menunjukkan tambahan atas pengurangan dari persediaan barang jadi. Tetapi, harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam anggaran ringkasan adalah biaya standar dari produk yang dianggarkan akan dijual. Yang ketiga ada beban pemasaran. Beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Sebagian besar dari jumlah yang tercantum dalam anggaran mungkin telah dikomitmen sebelum tahun tersebut dimulai. Jika anggaran tersebut adalah untuk suatu organisasi penjualan yang terdiri dari sejumlah kantor penjualan dengan jumlah karyawan tertentu, maka rencana-rencana untuk membuka ataupun menutup kantor penjualan dan untuk merekrut maupun melatih karyawan baru haruslah direncanakan jauh sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan. Yang keempat, beban logistik. Beban logistik biasanya dilaporkan secara terpisah dari beban untuk mendapatkan pesanan. Beban-beban tersebut mencakup entry pesanan, pergudangan dan pengambilan pesanan, transportasi ke konsumen, dan penagihan piutang. Secara konseptual, beban-beban ini memiliki perilaku yang lebih serupa dengan biaya produksi daripada biaya pemasaran,
yaitu banyak daripada yang merupakan biaya teknik. Kendati demikian, banyak perusahaan yang memasukkan beban-beban tersebut dalam anggaran pemasaran karena beban tersebut cenderung menjadi tanggung jawab dari organisasi pemasaran. Yang kelima, beban umum dan administratif. Ini merupakan beban dari unit-unit staf, baik dari kantor pusat maupun di unit bisnis. Secara keseluruhan, beban-beban ini merupakan biaya diskresioner, walaupun beberapa komponennya seperti biaya pembukuan dalam departemen akuntansi merupakan biaya teknik. Yang keenam, beban penelitian dan pengembangan. Anggaran penelitian dan pengembangan menggunakan salah satu dari dua pendekatan atau kombinasi dari keduanya. Dalam pendekatan pertama, jumlah total merupakan fokusnya. Jumlah tersebut mungkin merupakan tingkat pengeluaran saat ini yang disesuaikan dengan inflasi, ataupun jumlah yang lebih besar dengan keyakinan bahwa lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan pada waktu yang baik jika perusahaan memperkirakan suatu peningkatan dalam pendapatan penjualan atau jika terdapat peluang yang baik untuk mengembangkan suatu produk atau proses baru secara signifikan. Yang ketujuh, pajak penghasilan. Walaupun baris paling bawah adalah pendapatan setelah pajak penghasilan, beberapa perusahaan tidak mempertimbangkan pajak penghasilan dalam penyusunan anggaran untuk unit bisnis. Hal ini disebabkan karena kebijakan pajak penghasilan ditetapkan antar pusat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Berdistianingrum dengan NIM 2018-310489. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran lain-lain. Yang pertama ada anggaran modal. Anggaran modal ini berhubungan dengan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu pengembalian dananya lebih dari 1 tahun. Anggaran modal menekankan pada rencana pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap, meliputi keseluruhan proses perencanaan pengeluaran uang yang hasil pengembaliannya diharapkan lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti pengeluaran investasi dalam bentuk tanah, bangunan atau mesin, pengembangan sumber daya manusia, Departemen Pengembangan dan Penelitian atau R&D. Lalu yang kedua ada anggaran rencana. Anggaran rencana ini merupakan anggaran yang mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasiva yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. Untuk membuat anggaran neraca, harus membuat jenis anggaran lain terlebih dahulu, seperti anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, dan anggaran pengembalian modal. Tanpa menyusun anggaran-anggaran tersebut terlebih dahulu, anggaran neraca tidak dapat dibuat. Lalu ada tujuan dari anggaran neraca, yaitu menyatakan sasaran. Artinya, dengan membuat anggaran neraca, maka arah atau sasaran yang akan dicapai oleh manajemen ke depannya akan menjadi lebih jelas. Lalu bentuk pengendalian, artinya anggaran neraca juga dapat digunakan sebagai alat ukur dan pengendalian kinerja individu dan manajemen. Lalu yang ketiga ada anggaran kas. Anggaran kas ini adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran ini merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan, karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang sehingga bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan tujuan. Ini merupakan metode penilaian kinerja karyawan yang berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja. Pada metode ini, setiap individu karyawan memiliki sasaran kerjanya masing-masing yang sesuai dengan sasaran kerja unitnya untuk satu periode kerja. Penilaian kinerja dalam metode ini dilakukan di akhir periode dan mengacu pada realisasi sasaran kerja.
MBO atau Management by Objective berkenaan dengan penetapan prosedur-prosedur formal atau semi-formal yang dimulai dengan menetapkan tujuan dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah sampai peninjauan kembali pelaksanaan dari kegiatan. MBO merupakan proses partisipatif secara aktif yang melibatkan manajer dan para anggota pada setiap tingkatan organisasi. Dengan pengembangan hubungan antara fungsi perencanaan dan pengawasan, MBO membantu menghilangkan atau mengatasi berbagai hambatan dalam sebuah perencanaan. Selanjutnya ada proses penyusunan anggaran. Departemen anggaran atau yang biasanya melaporkan kepada controller menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Departemen anggaran ini melakukan beberapa fungsi seperti berikut, yaitu menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran, mengordinasi dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran, lalu memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait, memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran mereka, menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi pertama kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada manajemen senior. Lalu, menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut, mengoordinasi pekerjaan dari departemen anggaran di eselon-eselon yang lebih rendah, menganalisis kinerja yang dilaporkan terhadap penganggaran atau menginterpretasikan hasilnya dan membuat laporan ringkasan untuk manajemen senior. Nah, dengan bantuan komputer dan internet, fungsi-fungsi ini dapat dilakukan dengan lebih akurat, lebih sedikit kesalahan penyajian, dan jauh lebih cepat. Selanjutnya ada usulan awal anggaran. Sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti yang mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkat yang ada yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Anggaran ini didasarkan pada kegiatan yang sedang berjalan yang kemudian dilakukan penyesuaian karena adanya yang pertama adalah perubahan kekuatan eksternal, yaitu perubahan dalam level kegiatan ekonomi umum yang berdampak terhadap volume penjualan, seperti perubahan permintaan produk, lalu perubahan harga beli, bahan dan jasa, lalu ada perubahan tarif, upah, tenaga kerja, perubahan aktivitas biaya kebijakan seperti pemasaran, litbang dan administrasi, lalu yang terakhir adalah perubahan harga jual. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Upaya atasan untuk menilai validitas setiap penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang mengatur adalah bahwa kinerja tahun anggaran harus lebih baik daripada kinerja tahun berjalan. Atasan mengetahui bahwa dia akan menjadi penerima anggaran pada tingkat proses anggaran berikutnya. Oleh karena itu, harus siap untuk mempertahankan anggaran yang akhirnya disepakati. Slack adalah perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik. Kebanyakan penganggaran cenderung menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran agak lebih tinggi daripada perkiraan terbaik mereka dari jumlah ini. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. Lalu selanjutnya adalah review dan persetujuan. Anggaran yang diusulkan naik melalui tingkat berturut-turut dalam organisasi. Ketika mereka mencapai puncak unit bisnis, analis mengumpulkan sebuah bagian dan memeriksa totalnya. Sebagian analis mempelajari konsistensi, misalnya apakah anggaran produksi konsisten dengan penjualan yang direncanakan volume, apakah pusat layanan dan dukungan merencanakan layanan yang diminta mereka. Lalu sebagian pemeriksa menanyakan apakah anggaran akan menghasilkan keuntungan yang memuaskan.
Lalu persetujuan akhir direkomendasikan oleh Komite Anggaran kepada Chief Executive Officer atau CEO. CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada direksi untuk diratifikasi. Lalu pada slide selanjutnya ada revisi anggaran. Salah satu pertimbangan pokok dalam administrasi anggaran adalah tata cara merevisi anggaran setelah disetujui. Ada dua jenis anggaran. Yang pertama adalah prosedur yang mengatur pemutakhiran anggaran secara sistematis atau triwulan. Lalu yang kedua ada prosedur yang memungkinkan revisi dalam keadaan khusus. Jika revisi anggaran dibatasi hanya pada keadaan yang tidak biasa, revisi tersebut harus ditinjau secara memadai. Secara umum, izin untuk melakukan revisi sulit diperoleh. Revisi anggaran harus dibatasi pada keadaan di mana anggaran yang disetujui sangat tidak realistis sehingga tidak lagi menyediakan alat kontrol yang berguna. Artinya, revisi anggaran harus dijustifikasi atas dasar perubahan yang signifikan dari kondisi yang ada saat anggaran awal disetujui. Pertimbangan penting adalah bahwa manajer tidak perlu diwajibkan untuk mematuhi rencana bahwa acara selanjutnya terbukti kurang optimal. Ini bisa menjadi masalah serius dalam penganggaran karena waktu yang diperlukan untuk persiapan dan peninjauan anggaran. Anggaran harus menyediakan tindakan yang direncanakan beberapa bulan sebelum pelaksanaannya. Oleh karena itu, tindakan pengelolaan harus didasarkan pada informasi terbaru yang tersedia. Akibatnya, manajer harus bertindak sesuai dengan informasi terbaru. Lalu ada anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin menyiapkan anggaran kontingensi yang mengidentifikasi tindakan manajemen yang akan diambil jika terjadi penurunan volume penjualan yang signifikan dari yang diantisipasi pada saat penyusunan anggaran. Misalnya yaitu tindakan yang akan diambil berdasarkan penurunan 20% dari perkiraan terbaik dari volume penjualan. Anggaran darurat menyediakan cara untuk menyesuaikan dengan cepat kondisi yang berubah jika situasinya muncul. Jika volume penjualan turun 20%, manajer unit bisnis dapat menentukan sendiri, sesuai dengan anggaran kontingensi yang telah ditentukan, tindakan yang harus diambil. Pada slide selanjutnya yaitu aspek perilaku. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa pertimbangan motivasi dalam penyusunan anggaran operasional sebagai berikut. Yang pertama ada partisipasi dalam proses anggaran. Proses anggaran dapat berupa top down atau bottom up. Dengan penganggaran top down, manajemen senior menetapkan anggaran untuk level yang lebih rendah. Namun, pendekatan top down ini jarang berhasil. Itu menyebabkan kurangnya komitmen dari pihak anggaran. Ini membahayakan keberhasilan rencana tersebut. Sebenarnya, proses penyusunan anggaran yang efektif memadukan kedua pendekatan tersebut. Anggaran menyiapkan draft pertama untuk bidang tanggung jawab mereka, yaitu bottom up. Tetapi mereka melakukannya dalam pedoman yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu dari atas ke bawah. Manajer senior meninjau dan mengkritik anggaran yang diusulkan. Proses persetujuan yang keras kepala membantu memastikan bahwa para penganggar tidak bermain-main dengan sistem anggaran. Jumlah peninjauan bagaimanapun harus dianggap adil. Jika atasan mengubah jumlah yang dianggarkan, ia harus mencoba meyakinkan penerimaan anggaran bahwa perubahan seperti itu masuk akal. Penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi anggaran atau proses di mana penerima anggaran terlibat dan memiliki pengaruh terhadap penetapan jumlah anggaran memiliki efek positif pada motivasi manajerial karena dua alasan. Yang pertama, ada kemungkinan penerimaan yang lebih besar dari tujuan anggaran jika mereka dianggap berada di bawah kendali pribadi manajer daripada dipaksakan secara eksternal. Ini mengarah pada komitmen pribadi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, penganggaran partisipatif menghasilkan pertukaran informasi yang efektif. Jumlah anggaran yang disetujui mendapatkan keuntungan dari keahlian dan pengetahuan pribadi pada budget yang
paling dekat dengan lingkungan produk atau pasar. Lebih lanjut, budgety memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pekerjaan mereka melalui interaksi dengan atasan selama fase review dan persetujuan. Penganggaran partisipatif sangat bermanfaat untuk pusat tanggung jawab yang beroperasi di lingkungan yang dinamis dan tidak pasti, karena manajer yang bertanggung jawab atas pusat tanggung jawab tersebut cenderung memiliki informasi terbaik mengenai variabel yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Misal Yuro Da Vinci dengan NIM 2018-310513. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari aspek perilaku, yaitu tingkat kesulitan target anggaran. Berikut adalah beberapa alasan manajemen senior menyetujui anggaran yang dapat dicapai untuk unit bisnis. Yang pertama yaitu, jika target yang dianggarkan terlalu sulit, manajer akan termotivasi untuk mengambil tindakan jangka pendek yang mungkin bukan untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Target laba yang dapat dicapai adalah dengan cara meminimalkan tindakan disfungsional tersebut. Target anggaran yang dapat dicapai mengurangi motivasi manajer untuk terlibat dalam manipulasi data, misalnya ketentuan yang tidak memadai untuk klaim jaminan, utang macet, persediaan yang usang, dan sejenisnya, untuk memenuhi anggaran. Selanjutnya itu, jika anggaran laba unit bisnis mewakili target yang dapat dicapai, manajemen senior dapat dalam gilirannya dengan membocorkan target keuntungan kepada analisis keamanan, pemegang saham, dan konstituen eksternal lainnya, dengan ekspektasi yang masuk akal untuk menjadi benar. Selanjutnya yaitu, anggaran laba yang sangat sulit dicapai biasanya menyiratkan target penjualan yang terlalu optimis. Ini dapat menyebabkan komitmen sumber daya yang berlebihan untuk mempersiapkan aktivitas penjualan yang lebih tinggi. Secara administratif dan politik, canggung untuk mengecilkan operasi jika terjadi penjualan yang sebenarnya tingkat tidak mencapai target optimis. Ketika manajer unit bisnis mampu memenuhi dan melampaui target mereka, ada kemenangan suasana dan sikap positif dalam perusahaan. Salah satu batasan dari target yang dapat dicapai adalah kemungkinan manajer unit bisnis tidak akan melakukan upaya yang memuaskan setelah anggaran terpenuhi. Batasan ini dapat diatasi dengan memberikan pembayaran bonus atas kinerja aktual yang melebihi anggaran. Jika manajer unit bisnis mencapai lebih dari laba yang dianggarkan, manajemen senior seharusnya tidak secara otomatis meningkatkan anggaran laba untuk tahun berikutnya. Jika ini terjadi, maka manajer unit bisnis mungkin tidak bekerja secara maksimal untuk menghindari penampilan terlalu besar varian yang menguntungkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterlibatan manajemen senior. Keterlibatan manajemen senior diperlukan agar sistem anggaran menjadi efektif dalam memotivasi para anggaran. Manajemen harus berpartisipasi dalam tinjauan dan persetujuan anggaran, dan persetujuan tidak boleh berupa stempel karet. Tanpa partisipasi aktif mereka dalam proses persetujuan, akan ada godaan besar bagi anggaran untuk bermain-main dengan sistem, yaitu beberapa manajer akan menyerahkan anggaran yang mudah dicapai atau anggaran yang berisi tunjangan berlebihan untuk kemungkinan kontingensi. Contoh, menghubungkan insentif dengan anggaran perusahaan dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Manajer di sebuah perusahaan peralatan industri terkemuka bertekad untuk memenuhi target kuartalan mereka dengan segala cara. Mereka mengirimkan suku cadang yang belum selesai ke gudang di dekat pelanggan sehingga merealisasikan penjualan. Tapi profitabilitas keseluruhan berkurang dengan meningkatnya biaya perakitan suku cadang di lokasi yang jauh, sewa gudang, dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki masalah perilaku yang sangat sulit. Itu harus menganalisis anggaran secara rinci dan harus dipastikan bahwa anggaran disiapkan dengan benar dan informasinya akurat. Untuk menyelesaikan tugas ini, Departemen Anggaran terkadang harus bertindak dengan cara yang dianggap manajer lini sebagai ancaman atau permusuhan. Misalnya,
Departemen Anggaran mencoba memastikan bahwa anggaran tidak mengandung tunjangan yang berlebihan. Untuk menjalankan fungsinya secara efektif, anggota Departemen Anggaran harus memiliki reputasi untuk ketidakberpihakan dan keadilan. Jika mereka tidak memiliki reputasi ini, maka menjadi sulit, bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk memelihara sistem kendali anggaran yang efektif. Para anggota Departemen Anggaran tentunya juga harus memiliki keterampilan pribadi yang diperlukan untuk menangani orang secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik kuantitatif. Yang pertama yaitu simulasi. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi nyata dan kemudian memanipulasinya. Model sedemikian rupa untuk menarik beberapa kesimpulan tentang situasi sebenarnya. Persiapan dan review anggaran adalah proses simulasi. Dengan simulasi komputer, manajemen senior dapat menanyakan apa efek dari berbagai jenis perubahan dan menerima jawaban yang hampir seketika. Hal ini memberikan kesempatan kepada manajemen senior untuk berpartisipasi secara lebih penuh dalam proses penganggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai estimasi probabilitas. Estimasi poin diperlukan untuk tujuan pengendalian, namun untuk tujuan perencanaan. Berbagai kemungkinan hasil mungkin lebih membantu setelah anggaran disetujui untuk sementara. Dimungkinkan dengan model komputer untuk menggantikan distribusi probabilitas untuk setiap estimasi titik utama. Model kemudian dijalankan beberapa kali dan distribusi probabilitas dari keuntungan yang diharapkan dapat dihitung dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Analisis varian selanjutnya akan didasarkan pada distribusi probabilitas ini. Bagaimanapun, anggaran probabilistik jarang ditemukan dalam praktik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.